Baik, kita sampai di segmen terakhir perempuan bicara. Saya ingin dengar dari Mbak Dian Sasmita yang bisa menjelaskan paling tidak apa hikmah yang bisa kita tarik dari kondisi kasus ini ya. Iya, yang pertama adalah tadi Mbak Devi sudah menegaskan terkait dengan pengasuhan ya. Amerika ada budget yang lumayan besar itu untuk mengintervensi tentang pengasuhan. Jadi di dalam kondisi anak, ketika anak-anak itu tumbuh tanpa pengasuhan yang optimal, kasih sayang kurang, perhatian minim, itu menempatkan anak-anak pada posisi yang rentan. Rentan sekali, rentan itu bisa dilihat dari perilakunya, mudah marah, cenderung agresif, kemudian atau menarik diri, gampang putus asa dan lain-lain. Nah, ketika kondisi-kondisi itu ditambah dengan pengaruh lingkungan, itu membuat anak semakin tingkat kerentanannya semakin berlipat. Mereka bisa menjadi pelaku kekerasan atau korban. Nah, makanya di dalam perspektif SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak selalu melihat apapun status hukum anak, mereka semua korban. Dan hak-hak mereka harus dipastikan dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali. Semua itu, hak-haknya kan banyak sekali, termasuk hak mereka untuk tidak ditambah stigma. Identitas ini penting sekali. Di awal-awal kasus ini semua memblow up, semua identitas AG, sekolah, keluarga dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Untuk itu kita perlu mengambil peran, pemerintah terutama, ini permasalahan serius. Mbak Devi juga sudah menegaskan ini bukan kasus yang pertama seperti ini. Dan sudah saatnya pemerintah mengambil peran lebih besar untuk mengintervensi pada pengasuhan keluarga. Bagaimana lembaga-lembaga pengasuhan yang ada di kementerian, di dinas ini berperan aktif. Dinas Perlindungan Anak ada Puspaga, Dinas Sosial ada LK3, Kementerian Agama ada, BP4, banyak, semua banyak. Tapi apakah sudah optimal? Nah, kalau belum, dorong itu semua untuk mengintervensi keluarga-keluarga yang rentan supaya tidak ada lagi ke depannya anak-anak kita yang mengalami nasib yang sama seperti David maupun seperti Ake. Nah, kalau untuk kasus ini sendiri infonya Senin putusan ya untuk AG. Saya sangat berharap sekali nanti proses persidangan AG ini memang kalau dalam pidana putusan akan dibacakan dalam sidang terbuka, tapi mempertimbangkan kondisi anak, psikis dan lain-lain, kami berharap sekali AG ini blow up medianya tidak terlalu ketika persidangan. Mungkin ada teknik-teknik sidang tetap terbuka tapi AG tidak ada di tempat secara online misalnya seperti itu, atau untuk memenuhi rasa keadilan semua juga ya. Iya. Jadi kita perlu bijak ketika dengan kasus anak ini dan tidak abai dengan hak-haknya. Terima kasih Mbak Dian. Saya kasih ke Uni, di mana hukum harus berada untuk kasus ini? Ya, tentu hukum harus ada di kasus ini pada saat putusan hakim. Ya, kita berharap apapun itu putusan hakim itu adalah yang terbaik bagi semuanya, khususnya bagi anak. Karena kita tahu kalau dia nanti masuk penjara, LPKA itu belum ada dilengkapi dengan psikolog yang terus-terus melakukan pembinaan terhadap anak. Sehingga kita berharap jangan sampai dia masuk ke sana mendapatkan hal-hal yang seharusnya tidak dia dapatkan di sana. Selama negara belum bisa memfasilitasi sebaik-baiknya untuk kebutuhan anak di dalam itu, mungkin pemenjaraan mungkin bagian yang terakhir yang harus dipilih oleh hakim. Dan kemudian bagi orang tua kita berharap hati-hati dalam merespon apa yang disampaikan anak, begitu juga terhadap orang dewasa lainnya, dan anak juga harus berhati-hati dalam melakukan statement agar tidak memancing hal-hal yang tidak baik nantinya. Mungkin itu beberapa pesan saya. Uni, terima kasih. Saya kasih kesempatan ke Mbak Irma, silakan secara singkat. Oke, jadi karena ini adalah anak-anak berarti kan terakhir dasarnya adalah keluarga atau family ya. Jadi pembentukan karakter itu dimulai dari bagaimana orang tua itu sendiri memberikan pengasuhan yang optimal. Karena itu tujuan dari pengasuhan optimal dan anak survive. Survive ini dalam arti dia bisa memelihara dirinya untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sebaik mungkin, secara sehat. Jadi buka keran komunikasi sedini mungkin, dan yang pasti tadi sudah Mbak Devi juga sudah sampaikan, bijaksana dalam pemanfaatan teknologi, artinya mereka memang tinggal dan hidup di zaman seperti ini, tetapi kita memang bisa memantau gitu bagaimana mereka berinteraksi dengan yang namanya media sosial. Terima kasih Mbak Irma. Oke, Mbak Devi silakan. Mengutip Nelson Mandela, sederhana kalau ingin melihat bagaimana karakter sebuah bangsa atau masyarakat, lihat
bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya. Oleh karenanya nasib bangsa ini dan masyarakat kita ke depan tentunya menjadi tanggung jawab saya, kita semua orang dewasa. Ayo rame-rame melakukan 2P, perhatikan dan peluk anak-anak kita. Terima kasih 4 pakar yang sudah hadir di meja Perempuan Bicara, Mbak Devi, Mbak Irma, Uni VB dan juga Mbak Dian. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara untuk minggu depan dengan topik yang pasti juga penting untuk kita ikuti bersama. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Uni.